Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan KM memimpin doa terlebih dahulu. Sikap. Sebelum belajar, baiknya berdoa terlebih dahulu. Berhati mulai. Berdoa dicukupkan. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita Ibu absen dulu ya. Dimulai dari ketika nanti Ibu absen, kalian biar Ibu tahu keadaan atau mood kalian hari ini. Jadi katakan apa yang kalian rasakan. Adelia. Ahid. Aldi. Alfira. Apa? Alhamdulillah. Alfon. Andika. Ardelia. Sakit hati. Astiana. Gembira, Bu. Senyum. Davi. Gelap sama kita. Geni. Gembira, Bu. Elvira. Bahagia karena menghadapi libur besok. Yang sakit semoga lekas sembuh. Yang biasa aja semoga nanti menjadi luar biasa. Ya. Kemudian sekarang kita mulai pembelajaran. Pembelajaran hari ini kita bahas mengenai masih berhubungan dengan teks hikayat. Ya. Teks hikayatnya nanti kita berhubungan dengan kaidah kebahasaan teks hikayat. Yang pertama, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah di daerah kalian terdapat kisah lama yang disampaikan secara turun-temurun? Coba, menurut kalian, di daerah kalian, ada nggak cerita yang misalkan ketika kalian dengar waktu kecil atau ketika misalnya kalian sedang bercerita atau berkumpul dengan keluarga kalian mendengarkan kisah orang tua kalian? Ada? Kira-kira kisahnya menurut kalian seperti apa? Yang sering kalian dengarkan? Cerita apa? Cerita apa? Cerita hantu. Apakah menurut kalian kalau misalnya orang tua kalian bercerita mengenai hantu masuk akal atau tidak? Mengapa tidak? Karena mungkin belum pernah kalian lihat wujudnya ya. Makanya kadang kalau misalnya kalian bercerita mengenai misalnya cerita mengenai silsilah suatu daerah. Oh, di daerah ini mas seperti ini misalnya. Berarti kan kalian kalau misalnya belum membuktikan kebenarannya, berarti cerita itu termasuk mitos ya. Ya. Yang kedua, tadi apakah seluruh kisah tersebut masuk akal? Yang kalian dengarkan ketika misalnya orang tua kalian bercerita, apakah itu masuk akal? Tidak. Mungkin kalau kalian bisa membuktikan kebenarannya atau orang tua kalian bisa membuktikan kebenarannya, itu termasuk ke dalam fakta. Tetapi kalau misalnya kalian dan orang tua kalian tidak bisa membuktikan kebenarannya, berarti itu termasuk ke dalam ya. Lanjut. Sekarang kita bahas mengenai tujuan pembelajaran hari
pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan kaidah bahasa yang digunakan dalam teks hikayat dengan cermat. Sebelumnya Ibu bahas mengenai kaidah berbahasa. Minggu kemarin kita belajar mengenai, hari Selasa kemarin kita belajar mengenai apa? Ya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik kira-kira apa saja? Setelah kalian menonton video dari cerita Bunga Kuning, sekarang coba kalian buat pertanyaan yang kira-kira ada jawabannya dalam cerita tersebut dengan menggunakan adik Simba. Kira-kira yang pertama, kalau misalnya A berarti apa? Coba kira-kira pertanyaannya apa kalau misalnya berhubungan dengan apa? Apa? Andika, kenapa harus sakit? Apa yang menyebabkan putri hijau jahat kepada putri kuning?
metafora. Ya, jadi perbandingan antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Itu metafora. Kalau lebih mudahnya kalian menghafal misalnya berhubungan dengan tumpah. Coba lanjut. Dia naon si Doni? Silakan kalian berhadapan dengan pasangan kalian masing-masing. Dengerin instruksi Bu ya, dengerin. Kalian nanti satu orang yang jadi kucing, yang satu orang jadi tikus. Ya, yang jadi kucing berarti siap menangkap. Yang jadi tikus berarti siap ditangkap. Ya, silakan kalian tangannya seperti ini dua-duanya. Yang jadi kucing diregangkan. Ya. Diregangkan. Kalian instruksi Bu, konsentrasi. Dengerin instruksi Ibu, konsentrasi. Ketika Ibu bilang mendekat, ya, berarti yang jadi tikus menjauh. Ketika misalnya Ibu bilang menjauh, berarti yang jadi tikus mendekat. Konsentrasi. Silent please. Tolong diam. Mulutnya. Silent please. Ketika instruksinya, ketika yang jadi kucing misalnya Ibu bilang menjauh, berarti mendekat. Tikusnya menjauh. Kalau misalnya ketika Ibu bilang mendekat, berarti tikusnya Jauh. tikusnya tadi Mendekat. kucingnya karena takut ya kucingnya dikejar tikus. Ketika Ibu tangkap, berarti silakan kalian tangkap tikusnya. Oke? Konsentrasi. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Siapa yang ditangkap? Ditangkap.
voting terakhir. Terima kasih atas presentasi kalian tadi di depan. Semuanya mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah hebat semua. Mereka sudah bisa mengelompokkan apa yang sudah tadi kita bahas di awal mengenai kaidah kebahasaan, mulai dari arkais, kemudian majas dan konjungsi. Walaupun di antara kelompok kalian masih ada yang belum tepat pengelompokannya, tapi kalian Ibu Ombak sudah hebat semua. Ibu acungin jempol dan Ibu berikan aplaus buat kalian semua. Terutama buat kelompok 2. Kalau misalnya tidak, berarti nanti kita minggu depan kita atau pembelajaran selanjutnya kita ganti lagi materinya, kita ganti lagi metodenya, kita ganti lagi strateginya supaya pembelajaran kita tambah menyenangkan. Silakan, siapa yang mau berpendapat? Kelompok siapa? Ji? Silakan. Menurut kelompok 4, apakah pembelajaran ini menyenangkan atau kegiatan yang kita lakukan hari ini menyenangkan atau tidak? Apa yang harus dirubah, apa yang harus dipertahankan, dan apa yang harus dipertahankan, dirubah, dan dimajukan lagi supaya lebih baik lagi? Ya, ditingkatkan. Silakan, Ji. Pembelajarannya udah seru, terus metodenya juga udah banget. Terus kita juga di pembelajaran ini kita bisa kayak dapat komunikasi lebih lagi sama teman-teman lewat berdiskusi tadi. Terus ya udah komunikasi udah bagus. Berarti menyenangkan ya? Iya. Ada lagi yang lain? Silakan kelompok 2, Faris. Ya, silakan Faris. Aku pelajaran ini seru, jadi kita bisa membangun lebih banyak relasi dan juga itu diskusi sama teman-teman gitu. Terus juga kalau kelompok begini, jadi misal ada teman kita yang tidak tahu, terus berdiskusi bareng-bareng itu jadi tahu gitu. Jadi bagus gitu. Kelompok 1, bagaimana refleksi pembelajaran kegiatan hari ini? Sebenarnya ini tuh metode pembelajarannya tuh udah oke. Jadi kita bisa berdiskusi satu sama lain bersama teman kita. Tetapi ada baiknya ketika mengoreksi tidak terlalu berisik. Jadi sebaiknya diajak saja.